belajar bersama Pak Syafda. Masih di kelas 3 semester 1 pada tema 3 benda di sekitarku. Nah, kali ini kita masih membahas subtema 1 yaitu aneka benda di sekitarku pada pembelajaran 5. Siap untuk belajar? Let's go! Sebelum belajar, kita harus mengetahui terlebih dahulu kegiatan pembelajaran dan kemampuan apa yang akan dikembangkan pada pembelajaran kali ini. Kegiatan pembelajarannya adalah yang pertama, membaca informasi tentang bahan pembentuk benda. Kedua, mengamati benda-benda yang terbuat dari bahan kaca, logam, dan karet. Ketiga, melengkapi tabel. Keempat, melakukan musyawarah bersama. Kelima, konvensi satuan panjang. Yang keenam, mengukur objek dengan alat ukur satuan baku. Sedangkan kemampuan yang dikembangkan seperti biasa ya, sikapnya disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Untuk keterampilan, melengkapi informasi dalam bentuk bagan, mempraktikkan musyawarah, mengukur objek dengan alat ukur satuan baku. Sedangkan pada bagian pengetahuan, anak-anak Bapak diharapkan mampu mengidentifikasi benda dengan bahan pembentuknya, kaca, logam, dan karet, mengenal konversi satuan panjang, mengidentifikasi arti penting bermusyawarah. Oke, kita langsung ke pembelajarannya. Bahan-bahan pembentuk benda seperti kayu, kertas, dan plastik. Nah, kali ini kita akan coba membahas mengenai benda yang terbuat dari kaca. Tentu anak-anak Bapak sudah tahu ya, benda-benda yang terbuat dari kaca di sekitar kita. Ada seperti gelas, piring, mangkuk, kacamata, jendela, ataupun alat-alat untuk dipergunakan dalam laboratorium. Nah, kenapa benda-benda ini dibuat dari kaca ya? Ya, karena kaca ini memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, kedap air, sehingga banyak sekali bahan-bahan yang terbuat dari kaca ini digunakan untuk menampung air seperti gelas atau mangkuk, botol, dan sebagainya. Kemudian, kaca ini juga bersifat tembus cahaya. Jadi, inilah kenapa kacamata dan jendela menggunakan kaca sebagai bahan dasarnya. Oke, jelas ya. Sekarang kita lanjut ke benda-benda yang terbuat dari logam. Nah, ini juga banyak ya benda-benda yang terbuat dari logam di sekitar kita. Ada seperti panci, penggorengan, sendok nasi atau sendok masak, kemudian sendok makan, dan garpu, koin, serta alat musik dan lain sebagainya. Nah, mengapa benda-benda ini menggunakan logam sebagai bahan dasarnya? Ya, karena logam memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, kuat, uji dan penggorengannya. Kemudian dapat dibentuk. Logam ini setelah dibakar akan lebih mudah untuk membentuknya. Dan tentunya penghantar panas yang baik, sehingga kebanyakan peralatan masak ataupun peralatan yang ada di dapur seringkali terbuat dari logam. Oke, kita lanjut ke benda yang terbuat dari karet. Ini juga banyak ya di sekitar kita, seperti penghapus, ban, balon, bola, sandal, ataupun sarung tangan, dan lain sebagainya. Nah, mengapa benda-benda ini dibuat dari karet? Karena karet memiliki sifat yang pertama lentur, ya, elastis ya. Kemudian juga kedap air. Itu sifat utama dari karet. Tapi sayangnya dia tidak tahan api. Nah, setelah kita membahas ketiga benda tadi, nah sekarang coba anak-anak Bapak mengamati benda-benda di sekitarnya. Adakah yang terbuat dari bahan kaca, logam, ataupun karet? Nah, jika ada, silakan anak-anak Bapak tuliskan ke dalam tabel beserta bahan pembentuknya. Cukup 5 saja ya. Oke, kita lanjut.
setelah kita membahas semua benda, mulai dari kayu, kertas, kaca, plastik, karet, kemudian tadi juga ada logam, silakan anak-anak Bapak isi diagram berikut ini berdasarkan pembelajaran kita dari yang pertama kayu hingga yang terakhir tadi. Jadi kita masukkan ke 6 bahan dasar berbentuk benda, kemudian tuliskan sifat dan contoh bendanya. Silakan dikerjakan. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui, tong sampah adalah salah satu benda yang terbuat dari banyak bahan dasar. Contohnya pada gambar ini ya, ada yang terbuat dari plastik dan terbuat dari logam. Ya, karena tergantung fungsinya masing-masing. Coba anak-anak Bapak pikirkan bagaimana cara meningkatkan kebersihan di sekolah. Silakan anak-anak Bapak tuliskan pendapatnya masing-masing. Nah, jika sudah, kita lanjutkan ke latihan. Anak-anak Bapak jawablah 5 pertanyaan yang terdapat pada buku siswa halaman 45 berkaitan dengan yang kita bahas sebelumnya. Oke. Nah, salah satu benda yang juga terbuat dari banyak macam bahan dasar selain tong sampah tadi ya, adalah penggaris. Penggaris kita lihat ada yang terbuat dari plastik, terbuat dari logam, terbuat dari karet, dan lain sebagainya. Tapi kita jarang ya melihat penggaris ini terbuat dari kaca. Kenapa tidak ada? Ya mungkin karena penggaris ini seringkali difungsikan pada tempat-tempat yang tertentu, sehingga penggunaan kaca akan menghambat fungsinya tersebut, karena kaca itu mudah pecah. Nah, pada penggaris tersebut ada angka-angka yang menunjukkan pengukurannya. Nah, kali ini kita akan kenali satuan panjang yang terdapat pada penggaris itu. Salah satunya ada meter, kemudian juga ada sentimeter dan milimeter. Kira-kira apa hubungan dari ketiga satuan ini yang paling sering kita dengar ya, atau paling sering kita lihat pada penggaris atau rod? Ya, 1 meter sama dengan 100 cm. Kemudian 1 cm sama dengan 10 mm. Jadi, kalau 1 meter sama dengan 100 cm, maka 1 meter sama dengan 1000 mm. Oke, kita cobakan pada soal ya. Benny mengukur pita. Nah, ini pitanya. Kemudian dia menggunakan meteran saku. Setelah ditariknya, Benny mendapatkan hasil 5 meter 30 cm atau 5 meter lebih 30 cm. Nah, sekarang kita akan coba mengubah panjang pita tersebut dalam satuan cm. Oke. Nah, ini dia 5 meter dengan 30 cm. Maka karena 5 meter masih dalam satuan meter, kita ubah dulu ke cm. Jadi berapa? Kalau 1 meter sama dengan 100 cm, maka 5 meter sama dengan 500 cm. Sedangkan 30 cm sudah berada dalam satuan cm. Jadi kita tinggal jumlahkan saja. 500 ditambah 30. Hasilnya adalah 530 cm. Jadi panjang pita adalah 530 cm. Gampang ya. Jadi kalau kita dengar meter mau diubah ke cm, kita tambahkan 02 saja. 02 saja ya. Karena dia ratusan. Oke, nah itu cara mengubah meter ke cm. Gampang ya. Dengan soal berikut ini. Panjang mobil Ayah Dayu adalah, setelah diukur ternyata panjangnya adalah 410 cm. Nah, panjang mobil Ayah Dayu dalam satuan meter. Jadi akan dicari dalam satuan meternya. Kalau tadi meter ke cm, sekarang cm ke meter. 410 cm sama dengan, kita pisahkan ya, ratusan dengan puluhan atau satuannya nanti. Jadi kita pisahkan. Ratusan dengan satuan lainnya.
Jadi setelah kita pisahkan, kita dapatkan 400 dengan 10. Nah, masih dalam satuan sentimeter. Ingat, 1 meter sama dengan 100 cm. Maka kalau 400 cm sama dengan 4 meter. Ya, sedangkan 10-nya tidak bisa kita ubah ke meter, jadi tetap di sentimeter. Jadi hasilnya adalah 4 meter 10 cm atau 4 meter lebih 10 cm. Apa kan? Kalau tadi kita menjadikannya ratusan, sekarang kita pisahkan ratusan. Oke, kita cobakan pada soal berikut ini. Silakan anak-anak Bapak kerjakan latihan berikut. Ubah sesuai dengan satuan yang diminta. Selamat mengerjakan. Nah, selanjutnya kita lakukan latihan berikut. Anak-anak Bapak silakan memperhatikan benda-benda sekitar yang akan diukur. Kemudian ukurlah bagian benda sesuai gambar. Nah, tuliskan perkiraan anak-anak Bapak terlebih dahulu. Jadi kira-kira ini panjangnya berapa ya? 4 meter kah atau 3 meter kah atau berapa ya? Kemudian yang keempat baru mengukur menggunakan alat ukur. Yang terakhir lengkapilah tabel di samping. Jadi benda-benda yang akan anak-anak Bapak ukur adalah sesuai dengan yang di samping. Ada pintu, kemudian jendela, meja, kursi, dan juga papan tulis. Jadi dituliskan tebakannya berapa, hasil pengukurannya berapa. Yo, semangat ya mengerjakannya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Jangan lupa melakukan kegiatan bersama orang tua, yaitu mengumpulkan benda-benda yang tidak terpakai menjadi benda yang bermanfaat. Misalnya, membuat pot taman dari botol bekas atau kaleng. Dah. Terima kasih sudah belajar bersama Pak Syafda. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Dadah!